Sortiran kecil namanya. Ya, kilo isi 14-15. Malang, ini malang. Biar lagi kira berapa? Bulan ya? Dua bulan udah panen ya? Jadi ini namanya sortiran. Halo, assalamualaikum, selamat siang saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Siang hari ini kita akan melihat proses panen budidaya ikan lele di bak beton di daerah Bogor ya. Tepatnya di sekitar BNR ya, di kecamatannya apa namanya ini ya? Mulia Harja. Mulia Harja ya. Ini kolam sedang dipanen hari ini, 2 kolam nih ya. Jadi satunya ini yang terakhir, duanya yang itu tuh ya Huda ya. Ini ikannya seperti ini. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba kenalan yuk dengan petaninya yang mengelola kolam ini. Kita bincang-bincang tentang budidaya ikan lele di kolam beton ini. Ya, ini kita kenalannya. Assalamualaikum Mas Akbar. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak tadi. Ya, Mas Akbar, dikenalin dong ke petani ikan seluruh Indonesia. Namanya siapa? Ya, sebelumnya teman-teman kenalin, saya Akbar. Saya selaku pengurus dari kolam yang saya sebut dengan ini Pak tadi. Oh, ini kolamnya nih. Pesantren ya. Betul. Jadi, lokasi tepatnya di mana nih Mas? Desa apa gitu? Di Desa Cikaret, Kecamatan Mulia Harja. Ya. Kira-kira dari Bogor kota berapa kilo itu? Berapa kilo? Nggak jauh ya, pokoknya dari 4 kiloan kira-kira ya? Kurang lebih kilo ya? segituan. Oh iya. Betul. Mas Akbar, bisa diceritain nih. Jadi budidaya ikan lele di kolam bak beton ya? Betul. Ukurannya berapa ini? Ini kurang lebih ukurannya 5x5 Pak tadi. 5x5, kedalaman airnya? 80 sampai 90 cm. Oh gitu. Sumber airnya dari mana ya Mas Akbar? Sumber air kita dari ini Pak tadi, dari kali di atas. Oh, di atas sana ya? Betul. Jadi alhamdulillah kita dapat privilege ya dengan melimpahnya air dari atas. Oh, jadi alirin lewat ini solokan ya? Betul, dari selokan ini. Jadi ada banyak saringan sehingga lumpur-lumpur dari atas sudah bisa tersaring di selokan ini. Oh iya. Begitu. Jadi sudah berapa lama nih Mas Akbar budidaya ikan lele ini? Saya kurang lebih ada 4 tahun kali ya. 4 tahun ya? 4 tahun ya? 3 tahun. Betul. Bisa dikasih alasan kenapa memilih komoditi lele? Yang pertama, kita tahu ini kebutuhan pasar di Jabodetabek kan, insya Allah untuk masalah lele ini kan cukup tidak sampai sekarang belum bisa terpenuhi nih Pak tadi ya. Jadi kemungkinan pasar tidak akan masalah ya. Pasar tidak akan masalah, cuma memang harus kita pertahankan adalah kualitas, sama ikan, kuantitasnya. Iya. Gitu. Jadi kita menentukan tengkulak yang pas. Iya. Karena kita juga bisa memberikan kuantitas atau kualitas yang terbaik gitulah. Iya. Jadi satu petak ini diisi berapa ribu biasanya, Mas? Ini 5x5 kurang lebih luasnya di 25 meter. 25 meter ya, karena tingginya mungkin cuma 80-90. Kita cukup padat tebar karena cukup padat karena kita di sini lihat debit airnya cukup tinggi tuh. Itu ngalir 24 jam ya? Ngalir 24 jam. Oh iya. Apalagi kalau misalnya sudah ada di bulan-bulan kedua ya. Ini cukup padat ya, sehingga kita harus keluarkan air lebih besar untuk menambahkan oksigen ya dalam air. Jadi kurang lebih ada di 450 sampai 500 ekor per meter. Per meter ya. Jadi kurang lebih sekali ya. 10.000. Oh, 10.000 per petak ini ya. Betul. Jadi air tuh ngalir secara gravitasi aja ya. Betul, dari atas Pak tadi. Terus bibit yang digunakan ukuran berapa Mas? Kita 78, 89, 910, tapi di akhir-akhir ini kita pakainya di 78. 78 itu artinya samplingan 1 kilo isi berapa sih? Mungkin di 250-an ya. 250-an ya. 250, 280. Terus melakukan grading nggak di usia misalkan 20-30 hari? Kalau kita skemanya menggunakan skema sortir panen Pak tadi. Panen. Jadi panen di awal ya? Betul, di umur di hari ke-45 sampai 55 biasa kita sortir. Kita sambil panen. Sambil panen, betul. Itu sudah keambil berapa persen dari umur 45 harian itu? Mungkin kita bisa dapat 60% lah. Oh, 60% ya? 60 sampai 50% lah. 60. Jadi sisanya masih harus ditanam lagi ya? Sisanya ada BS mungkin di 5 sampai 10%, sisanya dipalang. Oh, 45 sudah ada BS-nya? Sudah biasa sedikit. Oh, sedikit. 5%. 5% ya? 10%. Jadi sisanya nanti ditanam kemudian dipanen lagi setelah umur berapa tuh? Biasanya kita 2 minggu sih. 2 minggu ya? Oh, pada 2 minggu mentok, jangan sampai lebih dari 2 minggu. Iya. Gitu. Selama budidaya ikan lele 4 tahun ya, ini kendalanya apa Mas yang dirasakan tuh? Yang pertama awal-awal ya, di awal-awal kita kesusahan untuk cari market. Karena kita awalnya ini Pak tadi di COVID.
Oh, di situ. Cuma COVID ya. COVID. Marketnya belum ketemu. Marketnya belum ketemu. Oh, jadi susah menjual awal. Betul. Terus kemudian cuma makin lama makin kita tahu marketnya, kita bisa tingkatkan produksinya, kuantitinya bisa diterima teman-teman tengkulak, sehingga mereka sekali datang bisa ngambil di 6 sampai 7 kintal. Baru ketemu polanya. Oh, gitu, di ya, tahun jadi ketiga. semua juga berproses ya, tidak mungkin langsung ketemu marketnya ya. Betul. Ya, selama ini dijual kemana tuh ikannya, Mas? Ini di Tengkulak sih, biasanya di teman-teman Bogor ada, dibayar teman-teman Sawangan ada. Ini yang dari Cibinong ini. Oh, Cibinong ya. Di Cibinong. Betul. Saat ini hari ini mau ngambil berapa, Mas? Ini kurang lebih ada 4 sampai 5 kintal. 4 sampai 5 kintal ya. Oh. Betul. Jadi ini tanaman pertama umur 45 hari ini yang dipanen. Ini mungkin 55 harian. 55 hari. Karena kita ada trouble sedikit tadi awal-awal tebaran gitu ya. itu. Ya. Betul. Selain market apalagi kendalanya, Mas? Misalnya apa? Suplai benih gimana? Suplai benih atau pakannya gitu. Kualitas pakan yang sering naik turun ya. Oh, jadi tidak stabil ya. Jadi tidak stabil. Jadi memang harus ditentukan nih pakan yang paten ya, dalam arti merek tertentu yang stabil lah ya. Yang stabil, betul. Oh, jadi ini full 100% pakai pakan pabrik kan? Pakan pabrikan, betul. Yang full. berapa mili dan protein berapa tuh? Di awal kita pakai min 2, setelah mungkin seminggu 2 minggu 3 minggu baru kita ganti ke min 3. Pakai penggunaan pakan protein di atas 32%. Ya, 32%-an. Masih makannya berapa kali sehari? Di awal-awal kita 3 kali, pagi, sore, malam. Tapi di akhir-akhir kita pagi dan sore aja tadi. Karena resiko di malam hari kita nggak tahu nih ada cuaca hujan dan lain sebagainya. Takutnya di pagi harinya upacara dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sumber air ini ya, irigasi atau air ini ya, kali ya? Betul. Dari pegunungan ya. Cuma sudah difiltrasi lah. Iya. Kalau sumber benihnya dari mana, Mas? Teman-teman sekitar sini aja sih. Benih lokal lah ya. Benih lokal, betul. Oh, kalau tentang pengalaman pemakaian pakan itu suka ada kualitas ngedrop bagaimana, Mas? Iya, seringkali beberapa merek pakan kualitasnya sering naik turun ya. Oh gitu ya. Makanya kita pastikan di pakan-pakan yang branded dan menjaga kualitas ya. Meskipun harganya mahal tapi panennya bagus gitu ya. Jangan menggunakan pakan murah tapi hasilnya kacau gitu. Betul sekali Pak tadi, betul. Iya. Mas bisa lihat itu konstruksi sananya, salurannya gimana? Apa sama aja dengan ini kayak gini? Kurang lebih sama sih Pak tadi. Jadi dari selokan ini kita bagi langsung ke sini semua. Ya. Ada berapa kolam sini Mas sekarang? Ini kurang lebih yang di sini ada 15 kolam. 15 kolam ya. Semua lele ya? Semua lele. Alhamdulillahnya setelah sudah kita sudah maksimal dengan lele, kita mau ekspansi ke Nila Biovlog ini. Ini mau Nila Biovlog. Betul. Nanti sudah pernah dicoba belum? Sudah pernah dicoba tapi ada trouble di awal. Jadi kita tunggu dulu. Itu walaupun sudah pakai bak beton tuh masih menggunakan terpal, kenapa? Karena bocor gimana, Mas? Ya betul. Jadi beberapa bak beton tuh bocor ya, Mas? Bocor dan seringkali kebocoran ini tidak teridentifikasi Pak tadi. Susah nyari sumbernya. Sudah ditambal, ada lagi sisi lainnya bocor. Jadi lebih aman pakai terpal aja. Terpalin aja lah biar cepat. Iya. Gitu. Dan kualitas terpal juga beda-beda nih Pak tadi. Ada yang sakura ya, ada sakura, ada orchid. Iya. Jadi makin mahal, durability-nya makin panjang gitu lah. Terus kemudian FCR terbaik di sini berapa persen Mas Arto? FCE gitu. FCE ya. FCE alhamdulillah kita pernah tembus di 95% sampai 100% pun pernah. Pernah ya? Pernah. Jadi kalau benihnya sesuai dengan standar, kualitas air bagus, betul. Kemudian kualitas pakan juga oke, maka 100% bukan hal yang mustahil ya? Betul sekali. Ini pas banget di kolam 16 kemarin. Itu tembus 97%. 97% ya. Betul. Jadi itu teman-teman jadi harus perhatikan kualitas air, kemudian kualitas pakan dan kualitas benih ya menentukan. Suka jaga yang manajemen sumber daya manusianya yang ngasih makan ya. Betul. Jadi di sini juga kita sebelum tebar kita sudah punya manajemen pakan. Gitu berapa jadi persen? Kita punya aktualisasi serta faktualnya. Sehingga kita bisa mengira-ngira nih orang yang ngasih makan bisa dilihat dari form yang sudah saya buat di awal. Gitu ya. Gitu. Lebih terukur ya. Betul, terukur. Termanage dengan baik lah. Mas Akbar, terima kasih ya obrolannya ya. Siap, tadi. Semoga bermanfaat bagi petani ikan di seluruh Indonesia nih yang menyaksikan YouTube saya ini. Betul. Teman-teman, itu laporan saya dari sebuah kolam ikan lele menggunakan bak beton yang ada di daerah Bogor. Dan alhamdulillahnya ini kolamnya di pesantren Pak tadi. Ini jadi kolam ini dikelola pesantren nih. Pesantrennya berapa banyak Mas?
Ini kurang lebih ada 120 orang. 120 orang dan kemudian yang ngurus juga mereka. Mereka saya berikan sedikit pelatihan lah. Oh, jadi untuk dalam arti- keterampilan ya. Betul. Jadi nanti kalau setelah lepas dari santri bisa berbudidaya ikan ya. Betul. Nah, Jadi, itu teman-teman bisa aja yang punya lembaga pendidikan pesantren atau sekolah apa itu bisa diedukasi menggunakan budidaya ikan praktis ya. Betul. Bisa milih ikan lele, ikan nila maupun ikan apapun ya. ya Dan betul. itu bisa dilakukan di sekitar lingkungan mereka belajar. Betul. Ya. Ada berapa santrinya, Mas? 120-an. 120 orang ya. Iya, Jadi 120 salah orang. satu mata pelajarannya mungkin adalah budidaya ikan ya. Nggak Supaya cuma mereka nanti tambahan. setelah lulus punya keterampilan untuk berbudidaya ikan. Betul. Ya. Makasih ya Mas Siap, Akbar siap. atas obrolannya, semoga bermanfaat. Amin. Baik, amin. itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Ya.